Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Trini Arsyanti ingin mempresentasikan materi tentang mekanika Lagrangian. Yang pertama ada koordinat umum. Posisi partikel di dalam ruang dapat ditentukan melalui 3 koordinat. Koordinat tersebut dapat berupa kartesan, bola, atau silinder. Jika benda bergerak dalam bidang, maka derajat kebebasannya ada 2. Jika benda bergerak dalam ruang 3 dimensi, maka derajat kebebasannya ada 3. Untuk kasus n partikel, maka dibutuhkan 3n koordinat untuk menentukan posisi dari seluruh partikel tersebut. Jika terdapat kendala dalam sistem, maka jumlah koordinatnya kurang dari 3n. Misalnya, koordinat diberi simbol Q1, Q2, Q3, sampai Qn sebagai koordinat umum. Koordinat Qk bisa berupa jarak atau sudut. Jadi Qk sama dengan Q1, Q2, Q3, sampai Qn. Jika sistem berupa partikel, maka koordinat kartesan dapat dinyatakan dalam koordinat umum, yaitu 1 derajat kebebasan, dia hanya memiliki X dengan Q. Untuk 2 derajat kebebasan, dia memiliki X dan Y dengan Q1, Q2. Dan untuk 3 derajat kebebasan, dia memiliki X, Y, dan Z dengan Q1, Q2, dan Q3. Perhatikan sistem bandul dengan 2 massa pada gambar di bawah ini. Terdapat 2 partikel M1 dan M2 dengan 4 koordinat X1, Y1, X2, Y2 dan memiliki 2 koordinat umum θ1 dan θ2. Koordinat umum θ1 dan θ2 ini tidak saling bergantung atau bebas yang disebut holonomik, dan sebaliknya saling bergantung atau tidak bebas disebut non-holonomik. Lalu ada gaya umum. Jika benda bergeser sejauh delta R karena adanya pengaruh gaya F, maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah dari persamaan ini, atau lebih kita perkecilkan menjadi delta W sama dengan sigma I kali Fi kali delta Xi. Ungkapan tersebut tidak hanya untuk satu partikel saja, tetapi juga untuk banyak partikel. Misal, untuk satu partikel berarti dia memiliki 3 derajat kebebasan. Dan untuk n partikel berarti dia memiliki 3n derajat kebebasan. Jika delta Xi kemudian dinyatakan dalam koordinat umum, maka dari persamaan ini kita bisa mendapatkan rumus gaya umum, yaitu ini. Persamaan ini adalah rumus gaya umum. Lalu ada gaya umum untuk sistem konservatif. Partikel yang berada dalam medan konservatif, gayanya dinyatakan oleh Fi sama dengan min dou V per dou Xi. Sehingga gaya umum dalam medan konservatif dinyatakan oleh Qk sama dengan min dou V per dou Qk. Misalnya untuk koordinat polar, di mana Q1 sama dengan R dan Q2 sama dengan θ, maka gaya umumnya adalah Qr sama dengan min dou V per dou R, dan untuk Qθ-nya sama dengan min dou V per dou θ. Lalu ada penurunan persamaan Lagrange dari integral batas T1 sampai T2 LDT, kita ubah menjadi delta dalam integral T1 T2 LDT sama dengan 0. Lalu kita jabarkan menjadi seperti ini. Jadi delta Qk sama dengan selisih dari 2 fungsi waktu berlainan, sehingga delta Qk turunan pertama sama dengan d per dt delta Qk. Dengan mengintegralkan suku terakhir dengan metode integral bagian, maka diperoleh persamaan seperti ini. Tetapi untuk nilai pasti dari limit T1 dan T2, maka variasi delta Qk sama dengan 0 pada T1 dan T2, sehingga menghasilkan nilai 0 untuk suku pertama. Dengan demikian, rumusnya menjadi seperti ini. Lalu, jika koordinat umum Qk semuanya sembarang, maka variasi delta Qk juga sembarang. Oleh karena itu, suku di dalam integral harus sama dengan 0, jadi persamaannya seperti ini. Dan persamaan ini adalah persamaan gerak Lagrangian untuk subjek sistem yang konservatif. Lalu ada fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange itu merupakan selisih antara energi kinetik T dengan energi potensial V. Jika diberikan fungsi Lagrange menjadi L sama dengan T min V, di mana T dan V dinyatakan dalam koordinat umum. Delta V per dou Qk turunan pertama sama dengan 0. Maka rumusnya menjadi seperti ini.
Sehingga persamaan Lagrange untuk sistem yang konservatif adalah d per dt dikali dalam kurung do L per do K turunan pertama sama dengan do L per do K. Jadi persamaan diferensial gerak untuk sistem konservatif dapat diperoleh jika fungsi Lagrange dalam set koordinat diketahui. Jika gaya umumnya tidak konservatif, misal Q aksen K, maka dan sebagian dapat diturunkan, maka potensial V yaitu persamaannya seperti di bawah ini. Maka dari L sama dengan T min V diperoleh persamaan seperti ini. Lalu ada aplikasi persamaan Lagrange. Untuk mengaplikasikan persamaan Lagrange, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih koordinat yang sesuai untuk menggambarkan konfigurasi dari sistem tersebut. Yang kedua, tentukan T sebagai fungsi koordinat dan turunan waktu. Yang ketiga, jika sistem konservatif, maka carilah V sebagai fungsi koordinat. Jika sistemnya non-konservatif, maka carilah gaya umumnya, yaitu QK. Yang keempat, persamaan diferensial gerak dapat dicari dengan menggunakan persamaan Lagrange. Lalu ada momentum umum atau koordinat yang diabaikan. Misal, pandanglah sebuah partikel bergerak dalam garis lurus yang memiliki energi kinetik T sama dengan setengah mx kuadrat. Momentum partikel dalam diperoleh dalam besaran do T per do X, yaitu seperti ini rumusnya. Dalam kasus di mana sistem dideskripsikan dalam koordinat umum Q1, Q2, Q3 sampai Qn, maka besaran pk disebut momentum umum dan didefinisikan oleh persamaan ini. Lalu, misal salah satu koordinat tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam L, misal Q lambda dan P lambda, maka P lambda turunan pertama sama dengan do L per do Q lambda sama dengan 0. P lambda sama dengan 0, berarti konstan. Koordinat Q lambda dikatakan sebagai koordinat yang dapat diabaikan. Momentum umum yang bersesuaian dengan koordinat yang diabaikan merupakan konstanta gerak sistem. Lalu ada fungsi Hamiltonian. Persamaan Hamiltonian. Pandanglah fungsi berikut dalam koordinat umum, yaitu H sama dengan sigma QK kali PK min L. Untuk sistem dinamis sederhana, T merupakan fungsi kuadrat QK turunan pertama dan V adalah fungsi Q saja. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Dari teorema Euler untuk fungsi homogen di mana rumus ini, maka kita punya persamaan seperti ini. Sehingga dari persamaan di atas yakin bahwa fungsi H sama dengan energi total dari sistem yang ditinjau. Dan persamaannya adalah ini. Lalu, jika terdapat n persamaan, maka persamaannya menjadi seperti ini sebagai penyelesaian dari Q turunan pertama dalam P dan Q. Persamaannya seperti ini. Dari persamaan ini, kita dapat menyatakan H sebagai fungsi dan P. Ini adalah persamaannya. Sekarang kita menghitung variasi dari fungsi H yang bersesuaian dengan do PK dan do QK. Ini adalah persamaannya. Lalu, sekarang variasi H dapat dinyatakan kembali oleh persamaan seperti ini, sehingga didapat persamaan QK turunan pertama sama dengan do H per do PK, dan min PK turunan pertama sama dengan do H per do QK. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan gerak mekanik gerak Hamiltonian, dan ini adalah gerak persamaan dari Hamiltonian. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.